Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Tabi pun kula nuwun sampurasun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi selamat hari Jumat dan juga selamat hari Sabtu. Jadi hari Jumat ini saya bikin videonya, hari Sabtu saya posting videonya karena kan diedit dulu malamnya, kemudian baru diupload. Nah, jadi sambil santai seperti biasa berbagi seputar rawatan pleci, karena kemarin itu beberapa hari yang lalu saya posting video yaitu sedang memandikan burung. Nah, jadi posting di Facebook, banyak yang nanyain mandi malam. Nah, jadi sebetulnya mandi malam ini kayaknya apa ya, sepele lah kayaknya ya, cuma manfaat khasiatnya itu banyak banget. Jadi bisa untuk penjinakan, terus juga bisa menstabilkan birahi, bisa bikin ngotot juga, volume bisa kenceng juga. Ada yang beberapa juga bisa menggunakan metode yaitu pengganti umbaran. Nah, jadi buat para suhu, sebelum lebih lanjut, jadi buat para suhu mohon koreksinya apabila ada kesalahan, mohon disampaikan di kolom komentar atau juga di DM WhatsApp atau juga di inbox Facebook. Yang jelas mohon koreksinya, kita sama-sama berbagi, saya juga sambil belajar. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan jangan lupa biar seger biar adem kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, mengenai mandi malam, jadi pleci mandi malam mungkin udah banyak yang tahu ya, bukan rahasia, bukan rahasia lagi, tapi banyak yang udah pakai. Nah, tinggal cara pakainya gimana. Kalau misalnya untuk penjinakan itu udah saya pernah bikin tutorialnya, yaitu disemprot burungnya mulai dari semprotan halus, kemudian sampai kencang, sampai basah kuyup, kemudian dilus-lus. Nah, rutin konsisten seperti itu. Untuk penjinakan mungkin lebih tua itu lebih sulit, bahkan harus lebih konsisten lagi, karena makin tua pleci makin sulit untuk ngejinakin. Untuk tutorialnya langsung udah pernah saya buat, tinggal dilihat aja di list playlist rawatan pleci ya. Jadi penjinakan pleci itu ada banyak cara, salah satunya yaitu dengan disemprot mandi malam. Nah, kemudian kalau yang kemarin bukan di ini ya, bukan apa namanya, bukan penjinakan tapi penstabilan birahi. Nah, manfaatnya banyak. Jadi ini punya saya ini, dia memang harus mandi malam. Jadi tinggal kasih cepuk, baik dia lagi kondisi nyulam atau enggak nyulam, kayak cuma kasih cepuk aja biar dia mandi sendiri. Jadi dikasih cepuknya biar dia mandi sendiri, itu menstabilkan birahi. Jadi kalau birahinya stabil, otomatis burung bakalan apa namanya, ngotot. Kemudian kalau udah burung ngotot pasti volumenya kenceng. Nah, jadi kuncinya di stabil birahi. Nah, cuma mungkin bagi pemula ya, sebetulnya sih pemula ya, saya juga sama masih pemula. Nah, cuma ada beberapa hal dalam pemandian burung itu ketika malam itu yang harus diperhatikan. Yang pertama, cuaca. Jadi cuaca itu bukan patokannya, bukan jam, tapi cuaca kayak kemarin ini kan, cuaca kalau siang panasnya ekstrim, terus kalau malam juga dinginnya ekstrim. Jadi lihat cuacanya, dikira-kira lah, kira-kira kedinginan atau enggak. Kita lihat kondisinya, apalagi terutama buat burung yang lagi penjinakan, karena burung disemprot kondisi nggak siap. Kalau misalnya burung mandi dicepuk, nggak seberapa rawan, karena memang kondisinya dia yang mau mandi.
Jadi udah ada kesiapan dari tubuh dia sendiri, makanya dia mau mandi. Kedua, yang harus diperhatikan lagi yaitu keterangan cahaya. Jadi jangan di tempat yang gelap, karena kalau di tempat yang gelap dia sendiri nggak bakalan mau mandi, tapi harus di tempat yang terang. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu kondisi plecinya. Kalau misalnya kondisi plecinya lagi sakit, untuk penjinakan jangan dulu. Nah, tapi kalau untuk buat mandi dicepuk itu enak-enak apa nggak ada masalah selama dia mau mandi sendiri. Jadi caranya supaya dia mau mandi sendiri itu siapin aja air dicepuk buat dia mandi khusus. Kemudian bisa dengan cara, kalau yang ini yaitu dikipretin. Kalau misalnya dia nggak mau dikepretin, airnya saya basahin ke tangan, kemudian saya usap-usapin ke ininya, ke badan dia. Nah, ini plecinya ini jinak dia. Jadi kalau diusap-usapin kadang-kadang karena faktor birahi, jadi dia sering matokin tangan. Nah, jadi faktor birahi dia tinggi, kelihatan dia matok-matokin tangan, bahkan kadang bukan sesekali dua kali, udah sering ya. Ketika kita mau usapin malah dia kawinin tangan, padahal dia ada untulan. Jadi ketika malam memang posisi punya saya nggak saya untul, dimandiin dulu. Setelah dimandiin, beres dimandiin, mau tidur baru saya masukin ke untulannya, baru saya campur sama untulan. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk jenis plecinya kadang memang ada beberapa pleci yang susah basah. Nah, jadi punya saya sendiri beda-beda ya. Yang ini gampang basah, cepat lepek, jadi langsung lepek, basah semua sampai menggigil. Kalau yang gunsal itu dia nggak susah basah. Jadi walaupun dia berenang nyemplung ke dalam cepuk, mandi dalam cepuk, tetap bulunya dia kering, susah basah. Nah, jadi kalau untuk penjinakan pleci yang susah basah itu mungkin harus disemprot terus, agak sedikit susah lah. Biasanya faktor dari kesehatan bulu yang masih bagus. Bulu yang masih bagus, jadi dia seperti mengandung minyak, jadi air itu enggak ngeresep ke bulu dia. Jadi air itu cuma sekedar membasahi aja, nempel apa nggak nempel ya, cuma membasahi kemudian jatuh lagi. Sama seperti burung walet, burung-burung lain yang bisa terbang dalam kondisi hujan. Nah, tapi kalau untuk burung ini jenis ini sama batu raja itu juga nggak seberapa basah. Tapi kalau yang ini lepek bener, karena memang kondisi bulu yang memang dia udah mau mabung, kemudian bulunya memang nggak tahu ciri khasnya atau gimana, walaupun rapi udah bulus mengkilat, ketika dibasahin tetap dia lepek. Nah, ini faktor ini biasanya ya mungkin karena dari genetiknya, turunan faktor dari jenis ya, karena kan banyak jenis pleci ini. Yang ini Lampung, kemudian ada yang gunsal, ada yang batu raja. Saya tahu ini bukso Lampung karena memang dapat di sini langsung, pemilik di sini langsung dengan kriterianya memang seperti ini. Yang batu raja karena saya mikat sendiri di kebun batu raja. Terus juga yang gunsal karena memang saya dapat dari Jakarta, dari pengepul Bogor langsung. Nah, jadi tinggal konsisten aja. Nah, ada lagi yang memberi masukan ke saya dari suhu juga. Jadi dia membiasakan burungnya itu nggak diumbar, burungnya tanpa umbaran, tapi kondisinya ketika malam atau siang dimandinya dengan posisi diberenangin. Nah, ini saya belum pernah coba, nanti ya nggak ada salahnya dicoba, mungkin ya beberapa waktu nantilah. Karena memang kondisi diberenangin itu kan mengatur napas, bikin napas dia panjang, terus bikin dia seger, dan jinak ya udah otomatis. Jadi 3 hal dalam satu, bisa napas panjang, nggak perlu diumbar, bisa bikin ngotot juga, dan pasti jinak karena si burung dibikin berenang. Nah, mungkin untuk tutorial ininya belum berani bereksperimen dulu ya, karena yang pertama waktunya ngeliat kondisinya juga. Mudah-mudahan nanti lah kita bisa praktekin buat teman-teman semua. Nah, mungkin itu aja dulu dari saya, buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah mohon dikoreksi mohon disampaikan di kolom komentar, atau juga via WhatsApp, atau juga inbox Facebook. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.